Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, insyaallah kami akan membacakan 40 kaidah fikih beserta dengan dalil-dalilnya. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja seluruh amalan itu bergantung dengan niat, dan bagi setiap manusia apa saja yang ia niatkan. Dari hadis tersebut lahirlah 5 kaidah fikih. Yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, tujuan bergantung dengan niat. Al-umur Perintah itu bergantung dengan tujuan. jangan perintah, Urusan bergantung dengan niat. Contohnya itu wudhu, mesti ada padanya wudhu itu akan niat. Dan begitu juga mandi wajib, solat dan puasa. Kaidah yang kedua, ma yushtaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubatil. Sesuatu yang disyaratkan padanya sesuatu ditentukan, maka ia salah dalam menentukannya, niscaya dia akan batal. Contohnya, seseorang yang salat zuhur hal keadaan berniat salat asar, maka tidak sah salatnya. Itu kaidah yang ketiga, ma yushtaratu ta'arud lahu jumlatan wala yushtaratu ta'yinu tafsirin idza ayyanahu wa akhta adara. Sesuatu yang disyaratkan padanya sesuatu ditentukan secara global, dan tidak disyaratkan padanya sesuatu menentukannya secara terperinci. Apabila ia menentukannya secara rinci dan ia salah, maka itu akan memudaratkan baginya. Contohnya, seseorang yang berniat salat jenazah di atas si Khalid, maka ternyata itu adalah si Bakar, maka tidak sah salat jenazahnya. Atau seseorang berniat di atas jenazah laki-laki, maka terbuktilah jenazahnya itu wanita, maka tidak sah salat jenazahnya. Itu kaidah yang keempat, ma la yushtaratu ta'arudu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu akhta'a lam yadur. Sesuatu yang tidak disyaratkan disinggung baginya sesuatu secara global, dan tidak disyaratkan menentukannya sesuatu secara terperinci. Apabila ia menentukannya dan ia salah, maka tidak akan memudaratkannya. Contohnya, seseorang salah dalam menentukan tempat salat. Jikalau seseorang berniat salat di Mesir, maka ternyata terbuktilah ia di Mekah, niscaya tidaklah batal salatnya karena niatnya sudah ada. Atau maqasidul kaidah yang kelima, maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Tujuan dengan lafaz bergantung dengan niat orang yang melafazkan. Contohnya yaitu, jikalau seseorang ada nama budaknya Hurrah dan nama istrinya yaitu Tolik, dan ia memanggilnya ya Tolik ya Hurrah, jikalau ia bertujuan dengan kata-kata untuk memerdekakan budaknya dan mencarikan istrinya, maka hasillah ia. Dan jikalau dia cuma memanggil saja, maka tidak hasillah ia. Atau dalil yang kedua yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri as-salla salasan am arba'an falyatari syakka wala bani ala mastaiqan. Apabila ragu salah seorang di antara kalian di dalam salatnya, maka tidak ia mengetahui apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia buang ragu-ragu, dan hendaklah ia buang ragu-ragunya dan melanjutkan di atas sesuatu yang diyakini. Dari hadis tersebut lahirlah 5 kaidah fikih. Yang pertama yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, yakin tidak hilang dengan ragu-ragu. Seseorang yang ragu-ragu tentang salatnya, apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat salat zuhur, maka hendaklah ia melanjutkan dengan anggapan 3 rakaat karena itu yang diyakini. Kaidahnya yang kedua, al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asal tetapnya sesuatu yang ada di atas sesuatu yang sudah pernah ada. Contohnya yaitu seseorang yang makan di akhir malam dan ia ragu tentang terbitnya fajar, maka puasanya sah karena sesungguhnya hukum asal masih adanya malam. Maka kaidah yang ketiga, al-aslu bara'atu zimmah, hukum asal itu bebas dari tanggung jawab. Contohnya itu dihadapkan sumpah kepada mudda'a alaih, yaitu orang yang dituduh, maka enggan yang mudda'a alaih untuk bersumpah, maka kita tidak boleh memponis terhadapnya mudda'a alaih dengan kata-katanya mudda'a alaih, akan tetapi dihadapkan sumpah tersebut kepada mudda'i orang yang menuduh, karena hukum asal bebas tanggung jawab.
Itu kaidah yang keempat, yaitu al-aslul adam, hukum asal itu tidak ada. Contohnya yaitu jikalau seseorang berkata tidak ada keuntungan kecuali segini, karena sesungguhnya hukum asal tidak ada yang lebih. Itu kaidah yang kelima, al-aslu fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrabiz zamani. Hukum asal pada setiap kejadian ditakdirkan dengan yang terdekat waktunya. Contohnya itu, jikalau seseorang memukul perut wanita hamil, maka lahirlah anak tersebut tanpa ada kendala. Lalu setelah beberapa hari meninggallah anak tersebut, maka kita tidak boleh memvonisnya seseorang tersebut membunuhnya anak, karena sesungguhnya anak tersebut meninggal dengan sebab yang lain, dan sebab yang lain itu lebih dekat dengan kematiannya anak. Dalil yang ketiga itu, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Menginginkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalian akan kemudahan, dan tidak menginginkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalian akan kesulitan. Dari ayat tersebut lahirlah dua kaidah fikih. Yang pertama yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu bisa mengundang kemudahan. Contohnya itu, jikalau sulit di atas seseorang melaksanakan salat fardu hal keadaan berdiri, maka boleh baginya seseorang salat hal keadaan duduk. Dan apa begitu juga jikalau seseorang tersebut sulit salatnya hal keadaan duduk, maka boleh berbaring. Kaidah yang kedua, al-asya'u idza tasaddaqat, perkara apabila ia meluas maka ia akan sempit. Contohnya yaitu sedikit bergerak di dalam salat. Jikalau seseorang tersebut ada hajat, maka itu akan dimaafin. Dan jikalau banyaknya bergerak di dalam salat tanpa hajat, maka itu tidak dimaafin. Kaidah yang keempat, qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar, tidak dirugikan orang dan tidak merugikan orang lain. Dari hadis tersebut lahirlah 7 kaidah fikih. Yang pertama itu ad-dararu yuzal, darar itu mesti dihilangkan. Contohnya, boleh bagi seorang pembeli melakukan khiyar karena ketemunya aib barang yang dibeli. Itu contoh yang kedua. Kaidah yang kedua, ad-daruru la yuzalu bid-darar, darar tidak mesti dihilangkan dengan darar. Contoh, tidak boleh dihilangkan dengan darar. Contohnya yaitu tidak boleh bagi orang yang hal keadaan mudarat memakan makanan orang mudarat lainnya, dan juga tidak boleh membunuh anaknya, dan juga tidak boleh membunuh budaknya. Apa dibunuh budaknya? Untuknya makannya. Karena nggak ada makanan. Karena nggak ada makanan. Itu kaidah yang ketiga, ad-daruratu tubihul mahzurat, perkara darurat itu membolehkan perkara yang diharamkan. Contohnya yaitu boleh memakan bangkai atau daging babi bagi orang yang keadaan lapar, dan meloloskan suapan dengan meminum khamar. Kaidah yang keempat yaitu ma ubihalid darurati qad yuqaddaru biqadariha, sesuatu yang diperbolehkan karena darurat dikadarkan ia sesuatu dengan kadarnya darurat. Contohnya yaitu tidak boleh bagi seseorang memakan bangkai atau daging babi kecuali dengan kadar menutup nyawa. Kaidah yang kelima yaitu al-hajatu qad tanzulu manzilatad darurah, hajat kadang-kadang menempati ia kepada perkara darurat. Contohnya yaitu boleh bagi seseorang memandang kepada wanita ajnabi untuk melakukan muamalah dan melamarnya wanita ajnabi tersebut. Kaidah yang keenam yaitu idza ta'arada mafsadatani ruya azamuhuma dararan birtikabi khafihima, apabila bertolak belakang dua mafsadah, maka dijaga yang besar daruratnya dengan cara melakukan yang kecil daruratnya. Contohnya yaitu boleh bagi seseorang membalah perut mayat boleh bagi seseorang membelah perut mayat wanita yang di dalamnya perut tersebut ada seorang anak yang diharapkan hidupnya anak tersebut. Itu kaidah yang ketujuh yaitu ad-dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih, mengelakkan perkara dosa lebih baik daripada mendapatkan kebaikan. Contohnya yaitu berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur dan istinsya, memasukkan air ke dalam hidung, itu hukumnya sunnah, kecuali bagi orang yang berpuasa itu hukumnya makruh karena menjaga dari perkara yang membatalkan puasa. Dalil yang kelima. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin
faman ibtagha wara dzalika faulaika humul adun. Dari tersebut lahirlah satu kaidah fikih, yaitu al-aslu fil abdha'i tahrim. Hukum asal pada budu itu haram, kemaluan wanita. Contohnya yaitu haram hukumnya bagi seseorang menggauli akan seorang wanita yang didapati ketika perang, kecuali jika wanita tersebut sudah diberikan kepadanya oleh pemimpinnya atau komandan perangnya secara adil. Adil. Secara adil. Atau kalau Allah kaidah yang dalil yang keenam yaitu fastabiqul khairan, maka berlomba-lombalah kalian akan kebaikan. Dari ayat tersebut lahirlah satu kaidah fikih yaitu al-isaru. Al-isaru bil ibadati mamnu'. Mengutamakan orang lain di dalam ibadah itu hukumnya dilarang, makruh. Wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Dari ayat tersebut lahirlah tiga kaidah fikih, yaitu yang pertama yaitu al-adatu muhakkamatu. Adat itu bisa menjadi hukum. Adat itu bisa menjadi hukum. Contohnya itu jikalau seseorang menjual akan sesuatu secara umum, maka ditempatkan ia tersebut dengan mata uangnya yang biasa. Kaidah yang kedua yaitu ma warada bih syar'u mutlaqan wala dabita lahu fihi wala fil lugati yurja'u fihi ilal urf. Contohnya yaitu hirzi adalah tempat penyimpanan yang layak dengan barang di dalam mencuri, dan berpisah seseorang di dalam jual beli dan kobat padanya jual beli. Kaidah yang ketiga yaitu al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad. Contohnya jikalau berubah ijtihad seseorang tentang arah kiblat dan ia beramal dengan yang keduanya, maka dan tidak diqada jikalau seseorang solat dengan 4 rakaat bagi 4 arah kiblat, maka tidak ada qada padanya solat tersebut. Maka Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dengan kebaikan. Dari ayat tersebut lahirlah satu kaidah fikih yaitu al-isaru bil ibadati mamnu'. Mengutamakan orang lain di dalam ibadah itu hukumnya makruh. Contohnya itu mengutamakan orang lain di dalam shaf. Qala Allah Ta'ala wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dari ayat tersebut lahirlah satu kaidah fikih yaitu al-isaru bi ghairil ibadati matlub. Mengutamakan orang lain tanpa ibadah dengan selain ibadah hukumnya dituntut. Contohnya itu mengutamakan orang lain dengan pakaian dan mengutamakan orang lain di dalam makanan, mengutamakan orang lain dengan tempat tinggal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Dari hadis tersebut lahirlah satu kaidah fikih yaitu tasarruful imami ala ra'iyatihi manutubil maslahati. Tasarrufnya seorang pemimpin di atas rakyatnya tidak diikat dengan maslahat. Contohnya yaitu tidak tasarrufnya seorang pemimpin di atas rakyatnya diikat dengan maslahat. Yes. Contohnya yaitu tidak boleh bagi seorang pemimpin atau pemegang kekuasaan bahwasanya ia melantik akan seorang imam orang yang fasik, walaupun kita berpendapat bahwasanya sah salat bersamanya orang fasik tersebut, akan tetapi makruh hukumnya bersama orang yang fasik itu salat. Qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idra'ul hududa bisyubhat. Hukum had itu gugur dengan sebab perkara syubhat. Dari hadis tersebut lahirlah dua kaidah fikih yaitu al-hududu tasqutu bisyubhat. Hukum had itu gugur dengan sebab perkara syubhat. Contohnya yaitu seseorang yang menggauli seorang wanita dan ia menganggap wanita tersebut adalah istrinya, maka ternyata terbukti itu adalah istri orang lain, maka tidak ada hukum had padanya orang tersebut. Kaidah yang kedua itu al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Yang mampu tidak hilang dengan kesulitan. Contohnya yaitu jikalau terpotong sebagian anggota tubuh seseorang, maka wajib baginya seseorang mencuci yang sisanya.
itu udah 30. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 33 Al-hudud tasqutu bi syubhat. Oh, cik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Faman yattara ghayra baghi wala 'adin fala itsma 'alaih." Faman yattara ghayra baghi wala 'adin fala itsma 'alaih. Tinggal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." Dari ayat tersebut lahirlah satu kaidah fikih, yaitu ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna perkara wajib kecuali dengannya perkara wajib, maka dia tersebut hukumnya wajib. Contohnya yaitu wajib bagi seseorang mencuci lehernya ketika berwuduk dan mencuci muka bersama kepala. Tu qala Allah Ta'ala fil Qur'an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi." Dari hadis tersebut lahirlah satu kaidah fikih, yaitu al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat ulama itu hukumnya sunnah. Contohnya itu disunahkan menggosok-gosok tangan dan meratakan kepala dengan sapuan, karena keluar dari perbedaan pendapat Imam Malik bahwasanya wajib dengan keduanya. Atau qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Faman ittaqa ghayra baghi wala adin fala itsma 'alaih." Dari ayat tersebut lahirlah dua kaidah fikih, yaitu ar-rukhsatu tunatu bil ma'asi, keringanan tidak diikat dengan maksiat. Contohnya itu tidak boleh bagi pelaku maksiat jikalau ada pelaku maksiat tersebut terpaksa memakan bangkai dan terpaksa memakan babi. Itu kaidah yang kedua, ar-rukhsatu tunatu bisyak, keringanan tidak diikat dengan ragu-ragu. Contohnya yaitu wajib bagi seseorang mencuci kakinya ketika berwuduk jikalau ia ragu-ragu tentang bolehnya menyapu sepatu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, "Ajruki ala qadri nasabiki." Pahalamu ya Aisyah sesuai dengan kadar kecapeanmu. Dari hadis tersebut lahirlah satu kaidah fikih, yaitu makana athara fi'lan kana athara fa'lan. Sesuatu yang ada ia banyak gerakannya, maka ada ia banyak kelebihannya, fadilahnya. Contohnya yaitu memisahkan witir lebih baik daripada menyambungnya witir, karena menambah niatnya, takbiratul ihram dan salamnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dari hadis tersebut lahirlah dua kaidah fikih, yaitu ma la yadruku kulluhu la yasruku kulluhu, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan seluruhnya dan tidak bisa didapati seluruhnya. Contohnya itu sesuatu yang tidak bisa didapatkan seluruhnya dan tidak bisa ditinggalkan seluruhnya. Dan maka tidak bisa ditinggalkan seluruhnya. Dan tidak bisa, tidak boleh. Maka tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Sesuatu yang tidak bisa didapati seluruhnya, maka tidak boleh meninggalkan seluruhnya. Contohnya yaitu seseorang yang tidak bisa memberikan uangnya sebanyak 100.000 ketika Maulid Nabi SAW, akan tetapi ia cuma memiliki uang sebanyak 10.000, maka hendaklah ia menginfakkan uangnya tersebut. Kaidah yang kedua itu al-maisuru la yasqutu bil ma'sur, yang mampu tidak bisa hilang dengan kesulitan. Contohnya yaitu jikalau seseorang terpotong sebagian anggota tubuhnya, maka wajib baginya seseorang mencuci yang sisanya. Itu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah ada sebagian dari kalian satu umat yang mereka mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan dengan perkara ma'ruf dan melarang daripada perkara mungkar. Dari ayat tersebut lahirlah dua kaidah fikih, yaitu ma haruma fi'luhu haruma talabuh, sesuatu yang haram dilakukan dan haram memintanya. Contohnya yaitu haram meminta mahar pelacur dan haram meminta riba. Itu kaidah yang kedua, yaitu ma haruma akhuzuhu haruma i'tahu, sesuatu yang haram memintanya dan haram memberikannya. Contohnya itu dan maka buat bahasanya. Sesuatu yang haram
sesuatu yang haram memintanya, maka haram memberikannya. Gitu kan. Contohnya yaitu haram meminta mahar pelacur dan meminta riba. Ya. Cerita memberikan bukan minta udah selesai. Haram hukumnya memberikan riba dan mahar pelacur. Atau qala Allah Ta'ala wa naktubu maqaddamu atharuhum. Dari tersebut lahirlah satu kaidah fikih, itu al khairul mu'tadi afdalu minal qasir, kebaikan al khairul muta'addi afdalu minal qasir, kebaikan yang berlebihan lebih baik daripada kebaikan yang tidak berlebihan. Itu bukan berlebihan artinya. Kebaikan yang melampaui batas lebih baik daripada yang tidak melampaui batas. Contohnya itu mengajarkan ilmu lebih baik daripada mengerjakan salat sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin ayakhudha asa akhihi bighairi thaybi nafsin min. Tidak halal bagi seorang muslim bahwasanya ia mengambil tongkat saudaranya dengan tanpa senang diri saudaranya tersebut. Dari hadis tersebut lahirlah satu kaidah fikih, yaitu ridho bi syai' ridho bima yatawalladu min, ridho dengan sesuatu maka harus ridho dengan lahir dengan darinya sesuatu. Contohnya yaitu jikalau rela seorang suami istri dengan aib pasangannya, maka bertambahlah aib pasangan tersebut, maka tidak boleh kiar baginya pasangan tersebut. Atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamru wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar itu haram. Dari hadis tersebut lahirlah satu kaidah fikih, itu al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar dengan alasan ketika ada dan ketika tidak ada. Contohnya yaitu khamar itu hukumnya haram apabila ia memabukkan seseorang, dan ketika sudah hilang potensi memabukkannya maka hukumnya halal, seperti cuka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al halalu ma ahallallah fi kitabih wal haramu ma harramallah fi kitabih wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Perkara halal adalah perkara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'an, dan perkara haram adalah perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Dan apa saja yang diam Allah darinya perkara tersebut, maka dianya perkara dimaafin Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut lahirlah satu kaidah fikih, yaitu al aslu fil asya'il ibah, hukum asal pada sesuatu itu boleh. Contohnya yaitu jikalau seseorang pergi ke hutan dan ia menemukan hewan yang membingungkan apakah itu hewan haram atau halal, maka hukumnya mubah. Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan setelah azan.